Ingat, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Bunuh karakter orang itu lebih berbahaya. Nah, sobat-sobatku yang terkasih, bagaimana caranya supaya Anda tidak terlibat dalam masalah-masalah hukum yang berurusan dengan pencemaran nama baik atau pemfitnahan? Saya akan memberi kepadamu 8 tips istimewa untuk Anda tidak terjumus ke dalam pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang membuat Anda terpenjarakan dan membunuh masa depan Anda, saudara. Ingat, saudaraku, sobat-sobatku yang terkasih, dulu leluhur kita bilang, mulutmu harimaumu. Artinya penyampaian pencemaran nama baik secara lisan, atau fitnah secara lisan, di pasal 310 KUHP tadi. Sekarang ini adalah jari-jarimu adalah harimau, jari-jarimu adalah kuburmu. Hati-hati gunakan ini, saudara. Dan 8 tips ini saya berikan kepada saudara untuk terhindar dari semuanya. Pertama, jangan membuat atau membagikan atau memberikan akses konten perbuatan kesusilaan kepada umum atau kepada orang-orang melalui media elektronik. Jika saudara mendapatkan konten-konten yang memuat kesusilaan, sebaiknya dihapus. Jangan sampai saudara edarkan untuk mempermalukan seseorang. Dan itu ancaman hukumnya 6 tahun atau denda 1 miliar, saudara. Hanya mau mempermalukan orang melalui konten kesusilaan. 6 tahun di dalammu ini, bunuh masa depanmu sendiri dan keluarga. Yang kedua, jangan sembarangan mengancam orang, saudara. Memeras dan mencemarkan nama baik seseorang. Itu ancaman hukumannya 4 tahun, saudara. Di pasal 27 ayat 3 dan 4. Yang ketiga, saudara, jangan sembarangan menyadap, merekam, memperdengarkan, atau mengubah atau menghambat data-data elektronik atau melalui media elektronik. Misalkan nguping di tetangga sebelah yang bahas hal privasi mereka, lalu kamu perdengar kepada orang lain, atau mengubah konten yang baik jadi buruk. Itu tidak boleh, saudara. Ancaman hukumnya berat, 4 tahun. Karena yang berhak menyadap, merekam itu hanya aparat penegak hukum. Yang berikut, saudaraku, jangan membagikan konten yang bermuatan perjudian, ataupun jangan mengajak orang berjudi melalui media elektronik. Itu ancaman hukumannya adalah 6 tahun. Yang berikut, jangan lakukan pencemaran nama baik atau penghinaan kepada seseorang. Yang ancam hukumnya sama kita tahu tadi, 6 tahun. Ada juga pasal lain itu 4 tahun, saudaraku. Yang keenam, saudaraku yang terkasih, jangan menyebarkan berita hoax. Jika berita tidak benar, tahan diri dong, jangan dibagikan. Kan ancaman hukumnya jelas, 6 tahun atau denda 1 miliar. Yang ketujuh, sabar dulu, saya minum dulu ya. Ketujuh, hate speak. Jangan lakukan hate speak atau ujaran kebencian yang menimbulkan permusuhan antara orang dan orang, individu dan individu, individu dan kelompok, atau antar agama, suku, ras, dan golongan, atau kita di kampung-kampung antar kampung. Jangan melepas informasi-informasi yang tidak benar lalu ujaran kebencian lalu mengadu, memprovokasi mereka. Itu ancaman hukumnya 6 tahun atau denda 1 miliar. 6 tahun. Dan yang ke-8, saudaraku, kita semua ini beragama dan beradat. Agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Protestan, dan aliran kepercayaan lain, juga adat-adat kebudayaan ketimuran kita.
itu menegaskan hal-hal baik. Jika ingin mengubah seseorang yang oleh kita dinilai buruk, sampaikan langsung kepadanya supaya dia berubah. Jika dengan sengaja tanpa data, tanpa bukti yang kuat, menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian, hoax, pencemaran nama baik, menghina, kita diancam seperti pasal-pasal yang saya sebutkan terdahulu. Karena itu pesan kepadamu saudaraku, poin ke-8 ini untuk hilangkan unsur iri hati, benci, dendam di dalam dirimu. Karena itu adalah sumber utama membuat Anda melakukan pencemaran nama baik atau fitnah atau hoax atau ujaran kebencian melalui media sosial. Karena dasar hati kita yang busuk akan tertulis secara busuk di pikiran kita dan menggerakkan jari-jari kita untuk menulis yang busuk tadi, yang tidak bagus, membuat orang merasa tercemar, terserang nama baiknya, fitnah. Dia merasa malu, maka saudara pasti akan dituntutnya dihukum. Dan ketika diproses secara hukum, saudaraku, kita tidak usah memarahi atau membenci penyidik polisi, juga kejaksaan dan hakim. Juga tidak usah membenci para pelapor, kan dia punya hak. Karena sesungguhnya yang menentukan kita bersalah atau tidak, apakah kritik atau fitnah, itu tergantung pada pertama, bukti, dokumen yang mungkin di print out dari tulisan-tulisan kita di media sosial atau media lainnya, media digital. Yang berikut adalah pendapat ahli bahasa, pendapat ahli pidana, dan ahli teknologi IT, informasi teknologi. Mereka itu kemudian menyimpulkan disandingkan dengan bukti-bukti lain, sudah terbukti dan akan dihukum. Jadi inilah saudaraku yang terkasih, sobat-sobatku yang baik hati, informasi untukmu, untuk mengertikan kita semua. Boleh menyampaikan sesuatu untuk orang lain, tapi didasari dengan hati yang ikhlas tulus untuk memperbaiki dia, tanpa unsur iri hati, benci yang membuat kita menyerah. Karena itu akan merugikan dirimu sendiri. Ingat, satu musuh terlalu banyak daripada 1000 kawan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.